Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala yudhillu lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Pujian selamanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Illahir Rabbi, yang mana atas kudrat dan iradahnya kita semuanya masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, dihindarkan dari wabah penyakit, dihindarkan dari mara bahaya, dan semoga kita berada dalam lengkapan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan alam, insan pilihan, pendobrak kebatilan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya. Semoga kita bisa meneladani akhlaknya, sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, dimanapun kalian berada, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Mahmudin. Saya berasal dari Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Maksud dan tujuan saya berpidato adalah untuk mengikuti lomba pidato dari di Rumah Cermat. Dalam pidato saat ini, saya akan menyampaikan tema yang berjudul keberagaman budaya. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita sebagai manusia tidak akan bisa lepas dari yang namanya perbedaan. Perbedaan itulah yang disebut dengan keberagaman. Apalagi kita hidup di negara tercinta kita, yaitu Indonesia, yang mana banyak sekali keberagaman unsur budaya yang sering disebut multikultural. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 255 juta penduduk pada tahun 2016. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, munculkan sebuah pluralisme dalam berbagai aspek, misalnya keagamaan, budaya, suku, dan ras. Pluralisme sendiri dapat diartikan sebagai keadaan masyarakat yang majmuk, bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya. Kebudayaan yang berbeda-beda di suatu masyarakat, atau yang sering kita kenal dengan keberagaman. Keberagaman merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Contoh paling kecil dari adanya keberagaman adalah kita punya kedua mata, kedua telinga, kedua tangan, dan kedua kaki, yang sama-sama berada di kiri dan di kanan. Coba kita bayangkan, apabila kedua mata kita, telinga kita, tangan dan kaki terletak dua-duanya di kanan atau di kiri, pasti akan terlihat aneh. Contoh yang kedua, adanya laki-laki dan perempuan. Coba kita bayangkan, apabila di satu daerah, negara, atau dunia hanya dihuni oleh laki-laki atau perempuan saja, pasti akan terlihat aneh juga. Keberagaman adalah sunatullah
Allah yang mana manusia tidak akan bisa menghindarinya. Tugas kita sebagai manusia adalah memelihara, melindungi, menjaga, merasa memiliki, saling menghormati, memahami, dan toleran terhadap keberagaman. Bukankah Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Masyiral muslimin rahimakumullah, dewan juri yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai serta saya banggakan. Dalam keberagaman budaya, kita harus bersikap bijaksana agar terhindar dari yang namanya menghina, merendahkan, dan menyudutkan suatu etnis. Jangan sampai kita mau diadu domba oleh pihak yang tidak menyukai Indonesia bersatu. Dengan bersatu tanpa melihat ras, agama, dan etnis, Indonesia bisa merdeka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwanan wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, maka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian yang lain menguatkan sebagian yang lain. Sahih Muslim nomor 4684. Masyiral muslimin rahimakumullah, dewan juri yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai serta saya banggakan. Islam adalah agama yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Islam menjadi rahmat bagi umat manusia dan semesta alam. Artinya, nilai-nilai kasih dalam Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam. Lebih dari itu, Islam adalah agama yang bertujuan menciptakan kedamaian dunia. Sikap saling menolong, ta'awun, apalagi yang menyangkut kemaslahatan bersama, bukanlah hal mustahil untuk dilakukan. Potret kehidupan yang rukun antara umat Islam dan non-Muslim ketika Nabi Muhammad SAW hidup di Madinah menjadi presiden terbaik untuk mengaplikasikan nilai kehormatan Islam. Kesimpulan dari ceramah yang saya sampaikan adalah sebagai berikut. Pertama, di tengah kehidupan bangsa yang plural,
akan berimbas pada ketidaknyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, toleransi atau tasamuh dalam agama Islam adalah bagian dari cara untuk membumikan nilai kehormatan Islam kepada seluruh alam. Ketika hal ini dapat terwujudkan, maka kedamaian di bumi tercinta Indonesia akan menjadi sajian utama. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebelum saya akhiri ceramah kali ini, saya ingin memohon doa dukungannya dari netizen yang budiman dengan cara menonton, like, dan silakan kritik atau komentar. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila